Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ontelista dan saudara dan para subscriber yang budiman, kali ini kita datang ke rumahnya Bapak Sarwo Darmono, Ketua Umum Posyandu Kabupaten Lumajang. Yuk kita langsung datang ke rumahnya. Gimana kabarnya Dan? Ini Dan. Iya, alhamdulillah masih. Baik teman-teman, Ontelista, kita sudah datang ke rumahnya Bapak Sarwo Darmono, Ketua Umum Posyandu Kabupaten Lumajang. Kali ini kita akan banyak membahas tentang kehidupan beliau, ya, mulai dari aktivitasnya, hobinya seperti apa, perjalanannya dia membangun Posyandu Lumajang. Jadi sebelum kita ke sana, kita melihat ya, oleh bimbingan saya dan ya, luar biasa sekali di sini. Baik teman-teman Ontelista dan para subscriber yang budiman, kembali lagi ke channel Pit Kebo TV, di mana channelnya ini channel para Ontelista se-Indonesia. Kita di sini tadi sudah datang ke rumahnya Bapak Sarwo Darmono, Ketua Umum Posyandu Lumajang, dan kita sekarang lagi duduk bersama beliau. Kita lebih mengenal lagi siapa Ketua Umum Posyandu Lumajang. Karena kebetulan di sini Lumajang kota kecil, tapi kalau kita ngomong para ontelisnya cukup banyak sekali. Dan kita tidak ingin para ontelista khususnya di Kabupaten Lumajang tidak mengenal Ketua Umum Posyandu Lumajang. Jadi video ini khusus untuk jenengan para ontelista Lumajang, baik yang mula ataupun yang sudah lama belum kenal beliau, dan juga untuk semua ontelista se-Nusantara. Ya, seperti apa aktivitas Ketua Posyandu Umum Lumajang dan perjalanannya beliau membina Posyandu Lumajang sampai sekarang semaju ini. Nah, dan karena kita akan lebih banyak dibahas tentang jenengan kan, seperti itu. Aktivitasnya jenengan kalau kita boleh tahu untuk saat ini bagaimana kan? Aktivitas sehari-hari tetap seperti biasa, ya karena artinya masih kerja biasa lah. Karena memang lagi ada pandemi COVID-19, masih banyak di rumah, tapi karena sudah ada perubahan, ada sedikit perubahan, sehingga kami juga sudah mulai aktivitas di luar, tetap protokol kesehatan kita jalankan, Mas. Tetap aktivitas seperti biasanya. Itu kesibukan beliau setiap hari. Jenengan mulai kapan dengan istilahnya berkecimpung di dunia perhotelan sampai Posyandu terbentuk di Lumajang ini? Iya, kalau saya untuk montel secara pribadi sebenarnya sudah lama sekali sih, karena memang saya itu bekerja dulu pakai sepeda tua, sepeda ontel. Nah, saya punyanya sepeda tua dulu tahun 87 itu saya bekerja di Lumajang ini ontel. Nah, dengan pakai sepeda merek Progress yang mantul. Ya, itu saya pribadi sudah bekerja itu ontel memang. Dari berangkat dari rumah ke tempat bekerja saya itu ontel. Terus untuk gabung dengan teman-teman yang lebih banyak, yaitu dengan klub, itu saya tahun 2013 ya, itu saya bentuk klub namanya Kresno Seto itu singkatan dari Kumpulan Rakyat Tresno Sepeda Ulo ya, anggotanya banyak sekali. Itu tahun 2013. Untuk di Kosti sendiri itu yang setahu saya itu dulu tokohnya Kosti di sini itu ada dua sesepuh Kosti, yaitu Bapak Sutopo sama Bapak Muhammad Alim yang rumahnya Tepeng. Konon ceritanya itu terbentuk pada tanggal 27 Januari tahun 2011 ya, 2011. Nah, saya gabung dengan Kosti itu 2013
insya Allah 2013 juga. Ya, 2013 saya lupa ya. Terus itu ada pemilihan ketua Kosti, terus saya dipercaya untuk menjadi ketua Kosti untuk periode yang pertama. Berarti kompeten dan jenengan Kosti Lumajang terbentuk ini kepemimpinan beliau jenengan ini generasi pertama atau kami sudah generasi kedua. Generasi kedua gitu. Ya. Jadi setelah kalau tidak salah itu Aba Alim. Aba Alim gitu. Aba Alim, di situ ada generasi tua, ada Aba Alim, ada Aba Topo, ada Aba Mahmud, juga ada Pak Misnarji. Beliau-beliau inilah dulunya yang mengawali membentuk Kosti di Kabupaten Lumajang. Setelah itu baru kami, baru saya, dulu baru saya jadi ketua itu baru 6 klub. 6 klub Kabupaten Lumajang ya? Kabupaten Lumajang baru 6 klub. Iya. Setelah perkembangannya itu sekarang ini Kabupaten Lumajang ada 50 klub. Wow, luar biasa teman-teman. Ada 50 klub sesuai petunjuk dari atau sesuai permintaan dari Kosti Jawa Timur. Setiap Kosti kabupaten kota itu untuk mengadakan sensus anggota, ya, sensus anggota yaitu terdiri jumlah anggotanya berapa, jumlah sepedanya berapa. Untuk Kabupaten Lumajang jumlah anggotanya yang terdaftar di Kosti ya, yang terdaftar di Kosti Kabupaten Lumajang itu kurang lebih 1.840-an. Wow, cukup besar ya. Terus untuk sepedanya itu ada sekitar 2.200-an sepeda. Itu yang terdaftar di Kosti Kabupaten Lumajang. Namun perkembangannya akan ada seleksi alam, Mas Nana. Nah, sebuah organisasi itu pasti akan ada seleksi alam dalam arti ini. Ada beberapa klub yang sudah tidak aktif, ada beberapa klub yang baru. Jadi tidak aktifnya itu mungkin hanya tinggal beberapa aja personilnya. Terus ada yang dulu itu masih remaja-remaja tingkat sekolah SMA, terus sekarang tuh pada keluar kuliah gitu Mas. Jadi banyak ada beberapa permasalahan lah tidak aktifnya itu. Cuma sementara yang terdaftar dan itu sudah masuk registrasi di Kosti Kabupaten Lumajang itu ya harus dimusyawarahkan dan musyawarah atau paling enggak memberitahu kepada Kosti Kabupaten atau kota bahwa kami akan mengadakan open Pak tanggal sekian ini nanti pasti akan diberi petunjuk atau paling enggak arahan dari ketua Kosti Kabupaten atau kota itu. Nanti pakai langkah-langkahnya itu bagaimana. Tapi ya siapkan dulu yang pasti dana, kalau dana itu iya betul. Kalau yang lainnya itu bisa diatur. Yang penting siapkan dana. Kira-kira itu kalau mengadakan itu. Terus juga jangan lupa nanti koordinasi dengan Kosti Kabupaten Kota. Setelah itu nanti buat undangan, mengundang untuk saudara-saudara kita, teman kita, Kosti-Kosti dari luar kabupaten kota itu. Mana aja yang diundang silakan. Saya kira itu langkah-langkahnya. Kalau melihat dari jumlah 1.840-an anggota dan yang lainnya itu dan ya intinya kalau kita mau mengadakan lokal sebenarnya cukup ramai kan ya dan sudah banyak terbukti dari dulu sampai sekarang ini kan ya. Lokal aja udah banyak itu. Iya. Untuk belajar itu lokal itu sudah bagus sekali. Oke, jadi untuk teman-teman khususnya untuk paguyuban yang masih baru terbentuk bahwa baik yang tahun ini atau sudah 2 tahun berjalan, tentunya teman-teman event di paguyuban jenengan itu membantu klubnya jenengan dikenal oleh klub sepeda yang lain, tentunya di Kabupaten Lumajang ataupun yang dari luar kota nanti. Jadi begitu tip dari beliau dari tempat Ketua Kosti Umum Lumajang. Dan inilah kita yang perlu kita bahas. Mengingat perjalanan seperti yang jenengan ceritakan tadi, setiap grup itu kan ada pasang surutnya gitu dan ya seperti itu. Nah, bagaimana jenengan
menyikapinya atau saran untuk teman-teman supaya grup itu, klub itu tetap solid gitu kan, solid itu. Nah kalau arahan ini dilakukan, ya kan, ya bisa membantu klub tersebut tetap utuh begitu dan menurut. Ya kalau memang itu tadi di depan sudah saya katakan, supaya klub itu ketua ya itu tadi harus ekstra sabar, terus juga komunikasi antara anggota terbuka. Jadi kalau urunannya ya urunan bareng, karena Montelis itu semuanya mandiri, semuanya independen, dalam arti umpamanya kita mau menghadiri event ke sana ya urunan deh, ya urunan gitu. Tempat terbuka lah, urunan dapat berapa, terus nanti untuk apa saja, terus kalau toh mungkin punya ide-ide untuk klub itu ya kita bicarakan supaya klub itu utuh. Kalau toh memang ada satu dua yang mungkin sementara istirahat, sementara keluar, ya tidak apa-apa. Nanti suatu saat pasti akan mulai lagi, pasti. Jadi intinya kerjasama, musyawarah, saling menghargai antar sesama anggota, menghargai pendapat salah pendapat ditampung, pendapat anggota itu tampung. Nanti dibicarakan bersama, cari solusi yang terbaik bagaimana. Data itu. Dan akhirnya juga medianya untuk sepeda disenangi dan ya. Oh iya. Yang ikut-ikutan aja banyak, sepedanya tidak disenangi. Ya, kalau modal itu tujuan utama kan kita mencari sehat. Nah, betul. Jadi modal itu siapapun orangnya, modal itu tujuan utama kita mencari sehat lewat dengan cara modal sepeda tua. Lah disitulah kita ketemu sahabat, ketemu saudara. Tanpa terasa kita kenal dengan sepeda tua. Sehingga dengan sepeda tua itu banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk mencari sehat lewat hotel, bisa tambah saudara, bisa kenal wilayah-wilayah atau luar kabupaten yang lain. Makanya kita menghadiri event di luar kabupaten kita, umpamanya itu kan kenal ada semakin banyak sekali manfaatnya sepeda tua. Nah ini lagi kedepannya harapan Kosti ataupun kerja fokus Kosti di Kabupaten Lumajang untuk 2020-2021 apa yang masih belum capai ataupun yang akan dilakukan Kosti Lumajang supaya tetap eksis? Untuk 2019 kemarin kami sudah mengadakan event tingkat nasional yang di stadion, tepatnya tanggal 14-15 September 2019. 2020 ini karena dunia itu dengan digempanya wabah corona, Kosti Lumajang terkait dengan adanya COVID-19 punya program dengan tema Kosti Lumajang peduli sesama anak negeri. Kami Kosti Lumajang akan memberikan apresiasi kepada petugas kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang yang khusus menangani atau merawat pasien-pasien COVID-19. Bentuk apresiasi kami, Kosti Lumajang akan memberikan penghargaan dan kami serahkan 10 sepeda tua untuk kepada petugas kesehatan khusus yang merawat atau menangani pasien-pasien COVID-19 yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto. Kapan dilaksanakan? Menunggu corona ini reda, menunggu corona ini hilang. Dan kalau sudah pemerintah mengizinkan, kita kumpul-kumpul. Jangan lupa Kebo TV nanti diundang ya. Biar penonton Kebo TV bisa melihat. Ini masih belum tanggal, hari, waktu masih belum, karena memang kami serahkan nunggu betul-betul corona ini hilang. Ya betul. Dan juga mau himbauannya juga teman-teman Pak Kosti, kemarin juga ada teman-teman dalam pandemi ini masih motel bareng-barengan sampai di Oh ya. Jadi
Mohon biar tidak diulangi lagi sampai apa gitu. Makanya sebenarnya tahun 2020 ini di Lumajang kan ada kegiatan Mas, yaitu di Klub Teok Karangrejo Yosolilangun Kabupaten Lumajang. Ya, itu rencana awal sih tanggal 5 April. 5 April. Karena ada corona sehingga ditunda. Rencana sih ditunda pada tanggal 12 bulan Juli. Tapi karena ya corona ini masih belum mereda, kayaknya ini nggak tahu apakah ditunda, apakah dibatalkan, ini masih belum. Memang rasanya tidak mungkin lah kalau mau dilaksanakan. Saya belum dapat informasi kalau ditunda apakah mungkin sudah tahun depan, saya juga tidak tahu. Jadi kalau memang teman-teman masih ngontel, ya silahkan ngontel karena memang ngontel juga mencari sehat. Sehat betul. Tapi pada saat jalan tolong masker jangan dipakai ya. Kalau saat kita ngontel itu masker memang jangan dipakai karena oksigen kita tidak bisa keluar kalau kita tutup, kita tutup total ya. Khusus untuk yang goes ya kan ya. Iya, pada saat ngontel. Kalau naik sepeda kan tidak apa-apa kan tidak bergerak gitu. Iya, pada saat ngontel. Saat ngontel ya teman-teman. Ya perlu dicermati ya ketika ngontel. Ya, beda dengan naik sepeda motor ketika ngontel. Jangan sampai tertutup. Tip kesehatan. Terus kalau memang masih di rumah ya tetap harus kita pakai masker. Ini saya tidak pakai karena memang pas comok. Kita tetap sanitizer juga ada, ada. Standar Ini protokol ada. kesehatan tetap kita gunakan seperti itu. Jangan. Saya kira itu. Iya iya. Pasti harapan saya sendiri, harapan kita semua para ontel-ontel di Lumajang, Kosti Kabupaten Lumajang semakin maju kan semakin jaya, paguyubannya terus berkembang, kecintaannya teman-teman baik yang muda ataupun usia panjenengan semua tetap mencintai medianya ya, sepeda ontelnya supaya tetap berkembang kan ya, dan menjadi inspirasi untuk kabupaten-kabupaten lainnya. Lumajang kota kecil tapi jumlah ontelisnya besar sekali, 1840 voicer ya kan, ataupun pengontel seperti itu. Nah itu tentang Kosti Lumajang nggih. Kosti Lumajang jenengan saya katakan cukup berhasil sekali memimpin Lumajang, dan mudah-mudahan jenengan selalu diberi kesehatan, selalu diberi ide-ide yang cemerlang untuk membawa Kosti Lumajang ini semakin maju ke depan nggih. Seperti itu, karena di Jawa Timur ini begitu banyak kota, tapi Lumajang ini menjadi sorotan ya kan. Saya banyak datang ke paguyuban, mereka antusias sekali tentang sepedanya, ya kan, tentang klubnya gitu kan. Dan juga teman-teman seperti yang saya sering katakan bahwa channel Pit Kebo TV ini bukan hanya membahas tentang dunia perondelan, tetapi paguyubannya juga. Dan sekarang yang menaungi paguyubannya itu yaitu Kostinya, yaitu komunitas sepeda tua Indonesia, khususnya di Kabupaten Lumajang. Nah, Bapak Sarwo Darmono, Ketua Umum Kosti Kabupaten Lumajang ini, teman-teman, bukan hanya sukses dalam memimpin Kosti Kabupaten Lumajang. Beliau juga sukses, saya katakan sukses di bidang yang lain, di bidang seni budaya lain, ya kan? Nanti kita akan lihat lebih jauh seperti apa, tapi saya ingin langsung bertanya kepada beliau tentang dunia seni budaya, ada perwayangan juga ada gamelan. Dan begini, saya datang ke sini kaget awalnya banyak. Oh, banyak gamelan. Terus ada namanya Sabda Aji ya kan. Nah, sedikit mungkin bisa panjenengan ceritakan gamelan ini apa Sabda Aji itu apa sih Sabda Aji itu, biar teman-teman Kosti melihat jenengan itu bukan hanya di dalam bidang Kosti, jenengan bisa memimpin di bidang-bidang lain sampai sukses seperti ini. Monggo. Terima kasih Mas. Kebetulan aja saya juga bergerak di organisasi yang bergerak di bidang seni dan budaya. Seni dan budaya, perkumpulan saya namanya Sabda Aji atau Sabdo Aji. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu Sabdo Aji. Itu singkatan dari Sasono Budoyo Jani. Jadi Sasono Budoyo Jani itu tempatnya budaya Jawa artinya. Jadi sekretariatnya juga di sini. Terus bergerak di bidang budaya Jawa, meliputi
ada seni kerawitan, ada seni mocopat, ada seni tari, ada pertunjukan atau musik bahasa Jawa, terus ada bidang sosial. Kebetulan kami memang melestarikan bidang seni kerawitan ini. Jadi setiap hari banyak yang latihan di sini itu sebelum ada corona ini setiap hari ada latihan untuk bidang kerawitan kebanyakan. Mulai dari tingkat SD, SMP, terus remaja, juga bapak-bapak, ibu-ibu. Satu itu tuh pun setiap hari ada latihan. Karena memang tujuan kami untuk pendidikan, untuk edukasi. Jadi sejenis sanggar gitu di sini kan? Boleh lah dikatakan sanggar. Ini sanggar, kami namanya perkumpulan Sasono. Ada mocopat itu perkembangan atau fungsi atau sastra yang dikembangkan. Itu sudah cukup langka alhamdulillah ya. Kalau di daerah sini insya Allah khususnya di Hutan Lumajang ini satu-satunya yang masih melestarikan bidang mocopat ini satu lagi. Mocopat ya. Kita kaum milenial mungkin baru pertama kali mendengarkan mocopat ini kan, tapi beliau sudah melestarikan itu mocopat seperti apa kayak gitu kan. Dan Sabtu Aji ini sudah usianya sudah 19 tahun. 19 tahun. Sudah 19 tahun. Jadi berdiri tahun 2001. Berarti lebih awal sebelum pasti berarti kan sudah di Sabtu Aji ini ya. Kebetulan saya juga ketua umum Sabtu Aji. Kabupaten Lumajang. Lumajang saya juga ketua umumnya, sekretaris juga di sini. Intinya bergerak di bidang seni dan budaya, dan intinya kami memang betul-betul ikut melestarikan budaya. Jangan sampai anak cucu kita nanti 20 tahun lagi belajar gamelan harus keluar negeri. Jadi belajar mencoba harus keluar negeri, karena di dunia sana, di luar negeri sana banyak juga yang belajar tentang kerawitan di Indonesia. Beberapa negara Eropa itu getol sekali mempelajari gamelan. Masuk Amerika itu juga belajar banyak gamelan. Jangan sampai kita generasi muda ke barat-baratan dengan barat meniru generasi kita, gitu. Iya. Bisa dicapai nanti. Kalau mereka lebih tahu daripada kita. Itu memang tujuan kami ikut melestarikan di budaya Jawa ini, jangan sampai punah. Benar betul. Jadi di situ ini kebetulan lagi ada corona. Mulai lagi? Belum mulai. Jadi kalau corona itu sudah habis, kita hilang ya, kita mulai lagi. Insya Allah nanti di lain waktu saya akan datang juga ketika pelatihan tersebut dan untuk mengenal Sabda Aji lebih jauh nanti. Nah, kami juga bergerak di dunia wayang, perwayangan, terus campur tari. Kami juga ikut melestarikan budaya Jawa, salah satunya itu bagi masyarakat yang masih percaya dengan adat tradisi yaitu ruatan. Jadi sudah beberapa kali Sabtu Aji mengadakan kegiatan itu. Bagi masih masyarakat yang masih percaya dengan itu, kami mengkoordinir, nanti akan kami adakan secara massal. Jadi Sabtu Aji ini wadah gitu kan? Wadah. Isinya ada pewayangan ada, kerawitan ada, mocopat ada, tari ada, pewayangan juga ada. Tari ada. Jadi dikemas dalam Sabtu Aji ini. Iya betul. Jadi induknya itu Sabtu Aji. Jadi Sabtu Aji punya bidang-bidang kan, bidang sosial, bidang pelatihan, bidang kerawitan, bidang mocopat, bidang sosial. Jadi itu. Baik, dan terima kasih sekali lagi. Kita berbincang ria dari tadi ini, mulai dari jenengan mengetuai kosti yang ada di Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah juga berhasil dan mudah selalu berhasil ke depannya, tetap jaya Kabupaten Kosti Lumajang, dan juga jenengan sebagai ketua Sabda Aji Kabupaten Lumajang, ketua umum. Dan mudah-mudahan semuanya yang dipimpin panjenengan ini bisa berhasil, tetap jaya, selalu eksis pastinya, dan visinya jenengan, visi misi jenengan tercapai, ya.
bisa terlestarikan budaya yang ada di Lumajang seperti itu. Itu harapan kita. Baik teman-teman ontelista, perbincangan kami dengan Ketua Umum Pasti Kabupaten Lumajang, Bapak Sarwo Darmono, kita akhiri di sini, dan nanti saya juga akan melihat koleksi-koleksi beliau baik dari sepeda dan juga kerawitan atau gamelan yang ada di sini. Begitu teman-teman ontelista dan para subscriber yang